أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Bismillah, kali ini Bune akan menghadirkan salah satu sosok sahabat Rasulullah SAW melalui sebuah kisah, melalui sebuah cerita yang ia dari semenjak belia sudah dikenal akan kecerdasannya. Ia yang di usia belia sudah dapat menghafal 17 surah dalam Al-Quran. Dia yang di usia belianya sudah mendapatkan doa khusus dari Rasulullah SAW. Dia yang di usia belianya sudah mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Siapa dia? Dia adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pada suatu kisah di Madinah pada permulaan dakwah Rasulullah SAW, Zaid dan keluarganya baru saja memeluk agama Islam. Lalu datanglah seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini ada anak dari Bani Nazar yang ia masih umurnya 11 tahun tapi sudah bisa menghafal 17 surat dari Al-Quran. Tidak hanya itu ya Rasul, dia juga pandai membaca dan menulis Arab. Dari kemampuan yang dimilikinya, ia ingin ya Rasul memberikan manfaat dan berbakti kepadamu. Lalu datanglah Zaid dan membacakan salah satu surat dalam Al-Quran.
Betapa Rasul sangat bahagia dan kagum mendengar bacaan Zaid. Lalu Rasul berkata, "Wahai Zaid, segeralah kamu untuk mempelajari bahasa Ibrani. Karena sesungguhnya aku tidak percaya dengan orang-orang Yahudi ketika aku menulis surat kepadanya." Masya Allah, atas pertolongan Allah, Zaid berhasil dengan waktu singkat mempelajari bahasa Ibrani. Pada saat itulah teman-teman, Zaid bin Sabit diangkat menjadi sekretaris Nabi karena kepandaian dan kecerdasannya. Zaid bertugas menjadi sekretaris Nabi dengan baik. Ia membantu Nabi untuk menulis dan menerjemahkan bahasa Ibrani. Tidak hanya sampai situ, Zaid juga dipercaya oleh Nabi dalam menulis wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, pada suatu ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, lalu ia meminta, "Datangkanlah Zaid kepadanya, dan hendaklah Zaid membawakan alat tulis dan tinta." Masya Allah, bagaimana bermanfaatnya Zaid bagi kehidupan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia terus menjadi sekretaris dan penulis wahyu, membantu Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terdapat dan terjadinya perang tersebut, di mana dalam perang tersebut terjadi dan mengakibatkan banyaknya sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran yang berguguran meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut, sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab merasa cemas dan khawatir. Ya Allah, bagaimanakah nasib umat Islam nanti kalau tidak ada penghafal Al-Quran? Sehingga bergegaslah Umar pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Diketuknya pintu dan berbicaralah beliau ke Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, sungguhnya aku melihat kejadian di mana banyaknya para sahabat penghafal Quran berguguran. Bagaimana ya Abu Bakar kalau Al-Quran kita himpun?" Lalu bagaimanakah reaksi Abu Bakar? Apakah langsung menerima? Ternyata dengan tegas Abu Bakar berkata kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah SAW lakukan?" Dijawab oleh Umar, "Demi Allah Abu Bakar, ini adalah sesuatu kebaikan." Diyakinkannya terus Abu Bakar oleh Umar bin Khattab, walau dalam masih hati keraguan, akhirnya Abu Bakar melakukan sholat istikharah. Dalam sholat istikharahnya, Allah tolong, Allah bukakan hati Abu Bakar untuk dapat menerima usulan Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar dan bermusyawarah, siapakah yang akan menghimpun Al-Quran. Lalu diputuskanlah dia, yaitu sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit. Didatangkannya Zaid bin Sabit, lalu Umar dan Abu Bakar mulai berbicara dan menjelaskan situasi yang terjadi jika Al-Quran tidak dihimpun. Lalu bagaimana Zaid menerimanya atau tidak? Reaksinya sama seperti Abu Bakar sebelumnya. Ternyata Zaid pun sama. Dia berkata, "Wahai Umar, wahai Abu Bakar, mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah SAW lakukan?" Dijawab oleh Abu Bakar, "Wahai Zaid, sungguhnya aku tidak pernah menaruh keraguan kepadamu. Sungguhnya aku tahu kalau kamu adalah orang yang cerdas dan kamu adalah orang yang terpercaya, yang dipercaya Rasulullah dalam menuliskan wahyu Allah." Lalu dijawab lagi oleh Zaid,
Wahai Umar, wahai Abu Bakar, jika saja kalian memerintahkan kepadaku memindahkan sebuah gunung, sungguh itu adalah lebih ringan tugasnya bagiku daripada engkau memberikan tugas menghimpun Al-Quran kepadaku. Tapi dengan penuh keyakinan, dengan pertolongan Allah, akhirnya Zaid menerima tawaran tersebut. Ketika Zaid sudah menerima, lalu ia hendak pergi keluar dan menemui para sahabat penghafal Al-Quran yang mempunyai catatan. Dulu Al-Quran masih ditulis dengan beberapa media, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang, ada yang di batu, dan lain-lain. Hingga ketika semuanya dikumpulkan, dijadikan satu, dibandingkan dengan penghafal Quran lain dan dengan hafalannya Zaid bin Sabit, lalu Zaid bin Sabit menulis ulang Al-Quran menurut surah ayat yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semenjak itulah dan saat itulah Al-Quran pertama kali ditulis oleh Zaid bin Sabit. Masya Allah, itulah peran penting Zaid bin Sabit dalam menghimpun Al-Quran. Semoga kisah Zaid bin Sabit tadi dapat menggugah keimanan kita untuk dapat selalu menjaga membaca Al-Quran dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Mungkin hanya itu. Sekian dari Bu Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.